Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Saya dari Rifaska Sport. Kali ini saya akan membahas tentang tes CPNS ya, khususnya di Kementerian Agama dan di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Karena saya sendiri merupakan lulusan CPNS Kementerian Agama pada tahun 2018 kemarin. Baiklah, saya akan bercerita sedikit tentang tes SKB CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, pada teman-teman semuanya, mohon like, komen, and share, dan khususnya subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, pada waktu tahun 2018 kemarin, saya ikut berpartisipasi untuk menjadi PNS di lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya mengambil jurusan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Background saya sendiri yaitu saya lulusan ilmu keolahragaan di Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan ilmu keolahragaan. Dan saya bukan pendidik ya, ijazah saya bukan pendidik. Tetapi di Kementerian Agama mereka menerima ijazah yang penting ada ilmu olahraganya. Dan saya juga memiliki akta 4. Waktu itu saya ambil di Unbari, Universitas Batanghari, tapi tidak saya lampirkan di situ karena mereka tidak meminta akta 4. Pada saat tes SKD itu sama halnya seperti tes umum lainnya. Soal-soal berkaitan dengan TIU, TWK, dan TKP. Tidak ada perbedaan antara jurusan olahraga atau jurusan lainnya. Tetapi yang membedakan di sini adalah tes SKB-nya. Tes SKB di Kementerian Agama itu ada beberapa bidang. Yang pertama psikotes, yang kedua tes micro teaching, yang ketiga tes wawancara. Dari ketiga-tiga tes ini kita harus melalui semuanya. Dan pada saat itu saya sempat bertanya-tanya seperti apakah tes psikotes, wawancara, dan micro teaching yang ada di Kementerian Agama dalam perekrutan CPNS. Saya sempat berpikir apakah ini seperti tes di swasta, psikotesnya, wawancaranya. Ternyata tidak seperti itu. Pada saat tes pertama kami dibagi dalam 2 sesi, hari pertama dan hari kedua. Kebetulan saya mendapat hari pertama. Dalam hari pertama, psikotes dilaksanakan serentak. Seluruh ujian psikotes dilaksanakan serentak. Dan ujiannya juga tertulis. Ujian tertulis, kita mengisi lembaran, ada pilihan jawaban, pilihan ganda. Kita cuma mengisi pilihan ganda. Dan setelah itu, besok harinya kami melaksanakan tes wawancara. Dan pada tes wawancara, teman-teman semuanya, saya harapkan kita harus kreatif dan inovatif. Karena apalagi sekarang pada masa pandemi ini, kita harus menggunakan inovasi sebanyak mungkin. Pada saat itu, saya berpikir karena saya akan mempresentasikan pembelajaran saya, tidak mungkin saya memegang laptop di depan sedangkan saya tidak menguasai kelas. Maka saya berpikir untuk membeli suatu pointer.
pointer agar saya bisa mengelilingi ruangan dan menghampiri siswa-siswa untuk diberikan pujian, diberikan pertanyaan dan diberikan pujian. Dan untuk menjalankan slide-nya saya menggunakan pointer tadi. Dan apalagi pada saat pandemi ini saya rasa banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan dan kita jadikan untuk bahan-bahan presentasi kita. Dan juga pada saat tes wawancara itu ada beberapa hal yang ditanyakan pada kita. Dalam Kementerian Agama ini, saat tes saya pada waktu itu, kebanyakan pertanyaan yang diberikan adalah seputar perkembangan agama yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik itu tentang radikalisme, terorisme, dan yang lain. Dan mereka akan menanyakan pendapat kita, bagaimana pendapat kita, dan juga bagaimana tanggapan kita tentang hal-hal tersebut. Dan kita diuji untuk mengaji. Mereka membuka Al-Quran, mereka menunjuk, dan kita membacanya. Kita membaca, kita tidak bisa memilih, mereka yang memilihkan untuk kita, dan kita yang membacanya. Dan seterusnya kita disuruh untuk membuat kaligrafi. Membuat kaligrafi, apakah itu tentang Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, atau yang lainnya. Terserah kepada mereka yang menyuruh kita. Yang penting kita menuliskan kaligrafi dan kita harus menghafalkan hurufnya. Jangan sampai kita tidak tahu. Dan selanjutnya kita disuruh untuk tes sholat. Ada berbagai macam tes sholat. Ada sholat gerhana, ada sholat sholat gerhana, sholat mayit, sholat subuh yang pakai kunut, berbagai macam. Terkadang lain yang mewawancara kita, lain lagi pertanyaannya, lain lagi yang disuruhnya. Maka dari itu teman-teman semuanya kita harus memahami dasar-dasarnya semuanya tentang mengaji, kaligrafi, dan juga sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya harapkan pada teman-teman semuanya yang menonton video ini supaya diberikan kelancaran dan alhamdulillah diberikan kelulusan saat tes wawancara nanti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya pada saya akan mencantumkan nomor WA saya di bawah ini supaya kita bisa bersama-sama di lingkup Kementerian Agama ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.